Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus, atas kuasa maut. Maka, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri dan memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita. Marilah kita memasuki pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai. Karena ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia telah bangkit. Dia telah bangkit, oh Dia telah bangkit. Ku bersuka sebab Dia telah bangkit. Oh, Dia telah bangkit, oh Dia telah bangkit. Ku bersuka sebab Dia telah bangkit. Ibadah perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini kita kuduskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Jemaat silakan duduk. Hancur hati, ambyar. Itulah perasaan para murid ketika melihat Yesus, Tuhan dan guru mereka ditangkap, disiksa dan dibunuh dengan cara yang keji. Semua pengalaman menyenangkan dan mencerahkan bersamanya seolah tidak berbekas. Bak panas setahun, terhapus oleh hujan sehari. Memang para murid mendengar juga kasakusuk mengenai kebangkitan Yesus. Namun karena para murid belum mengalaminya sendiri, kasakusuk itu seolah angin lalu berkala bagi mereka. Mereka pun tetap dicekam oleh ketakutan yang melumpuhkan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Ya, Kristus sudah bangkit,
marilah kita bersorak, marilah kita berbalasan, bersyukur dan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Kristus telah bangkit, Ia sungguh hidup, dan Ia pun menghadirkan kehidupan bagi setiap kita yang menghayati serta menghidupi kebangkitannya. Namun, dalam hidup sehari-hari, kita justru seringkali kurang atau bahkan mengabaikan kebangkitannya. Dampaknya, kita pun kerap mengalami kematian dalam kehidupan kita. Kematian kepedulian, kematian persahabatan, kematian keadilan, kematian perdamaian, dan pelbagai bentuk kematian yang lainnya. Ampunilah kami ya Tuhan, yang masih seringkali gagal dalam menghayati dan menghidupi kebangkitan Kristus. Kiranya Allah kehidupan mengasihani kita, mengampuni kita, serta menuntun kita kepada kebangkitan, keadilan, kebangkitan, perdamaian, serta kebangkitan yang lain dalam kehidupan kita. Amin. Kini marilah kita menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan melalui kidung seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggal
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang telah bersedia mengakui serta menyesali segenap dosa dan pelanggaran kita, ada pengampunan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana kesaksian Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita. Syukur pada Allah. Saat ini dengan bangkit berdiri, marilah kita menanggapi anugerah pengampunan dari Tuhan dengan memuji nama-Nya melalui lantunan kidung Yures Miap. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan yang akan memampukan kita untuk dengan lebih baik memaknai dan menghidupi peristiwa kebangkitan Kristus dalam Paskah ini. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mensyukuri, bahkan bersuka cita atas kebangkitan Kristus. Lebih dari itu, sebagai pengikut-pengikutnya kami rindu untuk dapat merasakan, menghidupi, serta mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, sejenak lagi kami akan membaca, mendiskusikan, serta merenungkan kisah kebangkitan Kristus. Mampukanlah kami untuk memahami serta menghayati maknanya ya Tuhan. Pun tolonglah kami untuk dapat mewujud nyatakan kebenarannya dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Kita akan kembali mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan merenungkan sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi
nomor 192 baitnya yang pertama, Isining Kabar Kapingahan. Isining kabar kapingahan winangsit kendening pangeran dadyosono paring piwulan margining kautaman dimentyang pitados tansah arum mantos mangut turut Gusti tresnani sesami. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, pada pagi hari ini, di hari Paskah ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Injil Yesus Kristus. Khususnya di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul buat perikop ini adalah Kebangkitan Yesus. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, dan memelihara kebenarannya di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, teman-teman, sejujurnya merenungkan makna kebangkitan Tuhan Yesus
Di tengah keadaan atau situasi darurat bencana COVID-19 seperti ini, menurut saya pribadi menjadi tidak mudah. Mengapa? Karena pertama-tama lantas muncul godaan besar untuk menjadikan peristiwa kebangkitan Kristus itu menjadi titik tolak, menjadi basis, menjadi dasar untuk menyampaikan, untuk memekarkan optimisme, semangat. Ya, dan memang sebetulnya itu wajar-wajar saja dan secara tekstual memang sah. Kenapa? Karena bukankah di dalam bacaan kita tadi, pesan pertama Yesus yang bisa kita baca pada ayat 10 kepada para perempuan adalah jangan takut. Dan ini menjadi sangat relevan ketika orang banyak lalu merasa takut terkait dengan COVID-19. Jadi siapa sih yang gak akan senang ketika lalu mendapati bahwa Kristus yang bangkit itu menyapa lalu mengatakan jangan takut. Langsung wah, saya mendapatkan penguatan di dalam khotbah Paskah ini. Puji Tuhan, saya tidak takut lagi. Siapa yang tidak suka seperti itu? Tapi ada dua masalah dalam hal ini, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara. Pertama, ini terlalu klise. Buat apa dengerin khotbah? Anda kan juga sudah tahu sendiri. Ya toh? Jadi ngapain saya khotbahin yang seperti itu? Langsung udah ketebak, langsung oh ya paling mau khotbah jangan takut gitu, ya kan? Atau kalau enggak begitu, dan ini yang lebih penting menurut saya, ini masalah kedua. Bagi saya, sejatinya di negara kita itu kita ini malah belum cukup takut. Kita ini malah belum cukup waspada. Kita ini terlalu berani atau sok berani sehingga lalu tidak waspada. Itulah sebabnya lalu ketika pemerintah mencanangkan PSBB, apa singkatannya? Pembatasan sosial berskala besar, kita jumpai bahwa orang lalu tidak melakukan pembatasan itu. Ada yang pulang kampung, ada yang begini begitu, nggak jalan karena orang nggak takut. Dan karena orang belum takut dan belum cukup waspada, yang terjadi apa? Kalau Anda mengikuti perkembangan pemberitaan, kita tahu betul bahwa case fatality rate atau persentase kematian gara-gara COVID-19 di Indonesia itu kisarannya 8-9%. Yang tertinggi di Asia Tenggara, juga yang tertinggi di Asia, bahkan nomor 2 di dunia. Kita hanya kalah dari Italia dan kita tahu betul betapa parahnya Italia. Jadi itu sebabnya saya mengatakan bahwa ini godaan besar untuk mengatakan bahwa jangan takut, ini Paskah, Tuhan bangkit, ayo. Tapi itu tadi, ini klise dan bahkan ini bisa membahayakan bagi kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya kita memaknai kebangkitan Kristus secara memadai, secara berimbang di tengah situasi seperti ini? Nah, dalam hal ini pertama-tama kita harus mencermati sebuah catatan di dalam kisah Injil kita hari ini yang sebetulnya cukup gamblang, cukup jelas, tetapi seringkali dilewatkan orang ketika orang lalu cepat-cepat ingin memusatkan perhatian pada jangan takut, ayo bangkit. Catatan apa itu? Catatan bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu ternyata bergegas-gegas ke Galilea. Jadi dia tidak lalu berlama-lama di sekitar Yerusalem, dia bergegas ke Galilea.
Dan ini menarik sekaligus aneh. Kenapa? Karena bukankah Galilea itu cukup jauh dari Yerusalem? Bukankah dia lebih dekat ketika Yesus yang bangkit itu lalu menampakkan dirinya di Yerusalem saja? Dan bukankah kalau Yesus menampakkan diri di Yerusalem, ini akan mendapatkan sorotan, mendapatkan expose yang lebih besar. Jadi kalau dari perspektif PR-nya, public relation-nya justru lebih efektif di Yerusalem. Nah terus ngapain Yesus bergegas-gegas ke Galilea? Malaikat menyampaikan bahwa ia telah mendahului kamu ke Galilea. Yesus yang bangkit juga menyampaikan kepada para perempuan bahwa aku akan ke Galilea. Temuilah aku di sana. Sampaikanlah ini kepada saudara-saudaraku. Sekali lagi, kenapa Galilea? Kenapa bukan Yerusalem? Nah, dalam hal ini saya terbantu oleh beberapa orang penafsir. Yang pertama adalah Morna Dorothy Hooker. Dia adalah seorang pakar perjanjian baru dari Universitas Cambridge. Dan dia mengajukan penjelasan yang demikian mengenai kenapa Yesus ke Galilea. The invitation is to begin again. Galilee was the place where Jesus called the disciples, trained them, taught them, and sent them out. If Jesus calls them now to follow him to Galilee, it is not because he is gathering his scattered sheep, calling each one of them once again to deny self, take up the cross, and follow him. Undangannya, maksudnya undangan ke Galilea, adalah untuk memulai segala sesuatunya kembali. Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil para murid, melatih mereka, mengajar mereka, serta mengutus mereka. Jika kini Yesus memanggil mereka untuk menyusulnya ke Galilea, bukankah itu karena ia tengah mengumpulkan kembali domba-dombanya yang tercerai-berai? Memanggil masing-masing mereka untuk sekali lagi belajar menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti dia. Dan senada dengan Bu Hooker, ada Pak Tim Lehman, seorang pendeta emeritus sekaligus penulis dari sebuah gereja baptis di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Beliau menyatakan demikian, Galilee always awaits our return. We will never fully and perfectly follow Jesus. Therefore, we will always need to return to everything Jesus told us from the beginning. Galilea senantiasa menanti kepulangan kita. Kita tidak akan pernah mampu untuk mengikut Yesus secara utuh dan sempurna. Oleh sebab itu, kita senantiasa perlu untuk kembali kepada segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus sejak awal mula. Dengan demikian menjadi cukup jelas kenapa Yesus pertama-tama mengajak para murid untuk kembali ke Galilea. Alih-alih lalu dengan tergesa-gesa meminta para murid bersaksi, Yesus mengatakan no. Sekarang semuanya kembali ke Galilea dulu. Kenapa? Karena itu berarti kembali ke asal. Kembali untuk belajar melihat perjalanan mereka bersama Yesus. Kembali untuk belajar melihat bagaimana mereka mengimani Yesus. Kembali untuk belajar melihat banyak hal di dalam kehidupan mereka sebagai murid dan pengikut bersama Yesus. Jadi menarik sekali ya. Menurut penulis Injil Matius, kita tidak pertama-tama lalu didorong untuk bersaksi. Tetapi Yesus yang bangkit pertama-tama mengajak para murid dan kita untuk belajar kembali. Dengan kata lain, secara positif kita bisa mengungkapkan atau menyimpulkan bahwa bagi penulis Injil Matius, kebangkitan Kristus pertama-tama adalah kesempatan dan panggilan bagi para pengikut Kristus untuk kembali belajar.
Atau kalau mau diungkapkan secara negatif, tanpa kesediaan untuk kembali belajar, sejatinya tidak akan dapat kita sungguh-sungguh merasakan dan menghidupi kebangkitan Kristus. Nah, bagi saya panggilan untuk kembali belajar ini menjadi relevan. Kenapa? Karena panggilan untuk kembali belajar ini akan memampukan kita untuk memaknai peristiwa kebangkitan Kristus di tengah situasi COVID-19 ini secara tetap positif, tetapi berimbang. Tetap positif, tetapi tidak jatuh ke dalam positivisme yang dangkal. Tetap positif, tetapi tidak jatuh ke dalam optimisme yang naif. Dan memang ada banyak hal yang bisa dan perlu kita pelajari kembali pada saat-saat ini. Yang pertama-tama yang paling sederhana, bukankah wabah COVID-19 ini lalu mengajak kita belajar kembali tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ya kan? Tadinya kita itu menganggap apa sih pentingnya cuci tangan? Habis ngupil-ngupil gitu nanti ngambil tahu goreng, makan. Nanti habis kukur-kukur, salaman sama orang lain. Atau pokoknya ngapain sih cuci tangan? Bahkan di gereja kita secara khusus sudah cukup lama Ketua Majelis kita Pak Aris Munandar itu menyampaikan apa yang beliau dapatkan di Puskesmas tentang PHBS. Jadi ada anjuran supaya tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum itu punya fasilitas paling tidak wastafel. Tetapi sekian waktu berjalan gitu, karena satu dan lain hal, gereja kita juga tidak kunjung punya wastafel. Sekarang begitu ada wabah COVID-19, wah ada wastafel di depan. Dan setiap orang cuci tangan. Sampai nanti ada lagu katanya, menyanyikan lagu Happy Birthday to You 2 kali katanya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jadi itu. Lalu kemana-mana bawa hand sanitizer, lalu pakai masker kalau naik motor gitu kan. Pulang dari bepergian yang biasanya langsung kelekaran, mandi dulu, keramas. Kita jadi lebih bersih. Ini belajar kembali. Dan tidak hanya itu. Secara spiritual, kita juga belajar kembali. Kita belajar kembali untuk menyadari bahwa sejatinya iman tidak perlu, bahkan tidak boleh dipertentangkan dengan rasionalitas. Dulu kita seringkali mengatakan, waduh penafsiran atau pembahasan seperti itu terlalu rasional. Kita ini yang penting beriman. Tetapi di COVID-19 ini kita lalu belajar bahwa iman tanpa rasionalitas bukan hanya konyol, tetapi membahayakan. Pertengahan Maret kemarin kita mendapatkan berita bahwa ada beberapa gereja di Korea Selatan yang karena tetap ngotot ngadain ibadah, lalu menjadi klaster-klaster penyebaran COVID-19. Dan kita mengatakan, itu di sana. Sebagian dari kita tetap, kita harus beribadah. Ternyata akhir Maret kemarin mulai ada beberapa gereja yang juga menjadi klaster penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu kita belajar lagi, kita beriman. Tetapi kita tetap harus rasional. Kita beriman, tetapi kita tetap harus mendengarkan pertimbangan medis dari pakarnya. Dan akhirnya lalu kita mengamini dan belajar kembali apa yang dikatakan mendiang Paus Yohanes Paulus II di dalam ensiklik Fides et Ratio. Demikian ungkap mendiang Paus Yohanes Paulus II. Iman dan akal budi adalah seperti sepasang sayap
yang membawa roh manusia semakin dekat dengan kebenaran. Dan tidak hanya itu. Di tengah wabah COVID-19 ini kita juga belajar kembali tentang makna kebersamaan. Beberapa hari yang lalu, Mas Dar Hilmi, guru besar sekaligus rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya, menulis sebuah kolom opini di harian Kompas. Judulnya adalah Sikap Ilmiah Hadapi Pandemi. Dan Pak Hilmi atau Pak Mas Dar ini mengidentifikasi bahwa salah satu yang menjadi penghambat penanganan persebaran COVID-19 di Indonesia adalah kecenderungan masyarakat kita untuk memahami kebersamaan itu sebagai berkumpul dan bergerombol. Jadi walaupun sudah work from home, nanti kalau jam 10 atau jam 11 karena membaca katanya virus corona itu mati kalau kena panas, walaupun itu tidak terbukti secara ilmiah, lalu pada keluar rumah, lalu dede, terus salam, sapa-sapa, bagaimana Bu, bagaimana Pak, lalu jarak fisiknya lalu nggak diperhatikan, nempel-nempel dan lain sebagainya. Karena pengen berkumpul, pengen bergerombol. Kalau di dekat rumah saya itu bukan pas dede atau menjemur diri, pas ada tukang sayur datang. Wah, tukang sayur datang itu, maka wah ibu-ibu langsung kemeruyuk di sekitarnya itu. Lah ya ini bagaimana mau melakukan PSBB? Nah ini menjadi penghambat penanganan COVID-19. Dan ini menjadi kesempatan menurut Pak Hilmi Masdar untuk memahami, belajar kembali bahwa kebersamaan itu tidak identik dengan berkumpul dan bergerombol. Kebersamaan itu tidak identik dengan kedekatan fisik. Kita tetap bisa melakukan physical distancing, penjarakan fisik, tetapi tetap memiliki interaksi sosial. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita ngadain arisan nih. Jauh-jauh hari udah pesen catering gitu ya. Ketika kita memahami bahwa kebersamaan itu adalah kumpul-kumpulnya, maka ketika ada PSBB, maka arisannya bubar, kumpul-kumpulnya bubar, kebersamaannya bubar. Tetapi kalau kita memahami bahwa kebersamaan itu lebih mendalam daripada sekedar kedekatan fisik, kita lalu menyadari bahwa ada dimensi solidaritas di dalam kebersamaan. Lalu harus bagaimana? Ya kalau udah pesan catering ya jangan dibatalin, ya kan? Kasihan yang punya bisnis catering, udah pesan ini, udah pesan itu, ternyata di cancel, nah ini rusak semua. Kebersamaan tetap bisa diwujudkan di dalam kita tetap mesen, lalu pesanannya itu dibagi-bagikan, misalnya kepada pengemudi ojek online atau kepada orang-orang yang berkekurangan. Itu kebersamaan, itu solidaritas. Lalu bukankah di tengah wabah COVID-19 ini kita juga belajar kembali tentang arti penting kehidupan berkeluarga. Arti penting keluarga kita di tengah gereja ini. Diakui atau tidak, disukai atau tidak, kegiatan gerejawi kita menjadi semakin kompleks. Ada latihan ini, ada latihan itu, ada rapat ini, ada rapat itu, ada persekutuan ini, ada persekutuan itu, banyak. Ketika kita melihat jadwal kegiatan gerejawi di Warta Jemaat atau di konsistori akan lihat banyak sekali. Dan disadari atau tidak, disukai atau tidak, bukankah kegiatan-kegiatan itu lalu seringkali merampas kebersamaan kita dengan keluarga kita. Mau makan bareng, Duk, yuk makan. Waduh Pak, aku harap PA pemuda. Waduh, gantian nanti si remaja atau pemuda, Pak, Bu, ayo kita makan bareng. Waduh, iki bar iki latihan kur. Atau Pak, Bu, aduh habis ini rapat majelis, rapat MPH. Akhirnya rumah itu hanya menjadi tempat persinggahan.
Nah, ketika kita lalu dalam tanda kutip dipaksa untuk tidak bisa beribadah di gereja, maksudnya gedung gereja ini, kita lalu belajar kembali bahwa sejatinya meminjam ungkapan Martin Luther, keluarga itu adalah ecclesiola in ecclesia, gereja-gereja kecil di tengah gereja besar. Maka kita lalu belajar kembali bahwa perjumpaan dengan Yesus pertama-tama terjadi di keluarga. Pertumbuhan di dalam Yesus pertama-tama dan terutama terjadi di keluarga. Kita belajar kembali tentang hal itu. Lalu beberapa minggu ini kita lalu mulai mengadakan ibadah daring, ibadah online. Jadi saya ini kadang-kadang guyonan bahwa gereja kita dan banyak gereja lain tuh mengalami hidayah digital, mendapatkan pencerahan digital. Jadi semuanya menjadi digitalized gitu ya. Yang tadinya lalu jarang buka YouTube karena waduh pengen lihat Pak Jun khotbah, lalu berlangganan subscribe kanal YouTube-nya GKJ Condong Catur lalu melihat gitu. Itu dari semua lapisan usia seperti itu. Tetapi lebih dari itu sebetulnya kesempatan ini memberikan kesempatan kita untuk belajar kembali tentang bagaimana lalu hidup di tengah teknologi digital ini. Tidak sekadar lalu memiliki digital literacy, kemelean atau kemawasan digital, tetapi meminjam ungkapannya Mark Spransky, kita lalu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kearifan digital, digital wisdom. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah dalam hal memilah, menyaring, dan menyikapi informasi. Karena kita di rumah aja, kan kita lalu mendapat banyak informasi. Ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang ngawur. Contohnya beberapa saat yang lalu kan beredar tuh informasi bahwa ayo kita tes mandiri COVID-19. Caranya gimana? Tahan nafas 10 detik. Kalau Anda bisa, wah berarti Anda negatif COVID-19. Lalu itu di-share kemana-mana. Tang ting tang tung tang ting tang tung tang ting tang tung. Ternyata lalu ada klarifikasi dari otoritas medis mengatakan ini hoax. Tidak benar. Orang tidak bisa mendeteksi COVID-19 dengan tes semacam itu. Harus PCR atau paling tidak rapid test. Terus lagi itu. Wah, COVID-19 ini ternyata kalah dengan iklim panas. Beberapa pejabat kita juga ngomong kayak gitu sih, jadi bingung. Lalu mari kita berjemur, jadi pada berjemur, kulitnya hitam, enggak apa-apa. Yang penting saya tidak kena COVID-19 itu. Virusnya mati itu kan. Padahal otoritas medis mengatakan bahwa enggak. Berjemur itu baik tetapi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sistem imun, tidak akan membunuh virusnya. Kalau sampai kadar UV-nya itu bisa membunuh virus, Anda pasti sudah mati. Nah, tetapi itu kan simpang siur. Nah, di saat seperti ini kesempatan bagi kita untuk kalau meminjam ungkapannya Nadir Shah Hussein, itu seorang tokoh NU yang menjadi guru besar di Monash University, saring dululah sebelum sharing. Jadi pelajari dulu, cross check dulu sebelum kita men-sharingkan informasi. Dan ada banyak hal lain yang bisa kita pelajari kembali di tengah situasi ini. Sekali lagi, bagi saya inilah makna Paskah yang tetap positif, tetapi berimbang di tengah situasi COVID-19 ini. Memaknai Paskah, memaknai kebangkitan Yesus sebagai kesempatan, sebagai panggilan untuk kembali belajar tentang banyak hal penting mendasar di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Oleh sebab itulah Kristus mengajak kita kembali ke Galilea. Jadi selamat Paskah. Selamat mengikuti, menyambut panggilan Kristus untuk kembali ke Galilea.
selamat mengikuti dan selamat menyambut panggilan Kristus untuk belajar kembali bersamanya banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena hanya di dalam dan hanya dengan kesediaan untuk belajar kembali itulah maka kita bisa ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kristus yang telah bangkit itu memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat teduh sejenak buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ajakan kembali ke Galilea bersama Kristus. Terima kasih untuk panggilan kembali belajar mengenai pelbagai hal dalam kehidupan kami bersama Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami untuk kembali belajar, memaknai serta menghayati pengalaman serta pergumulan hidup pribadi lepas pribadi kami bersama Kristus. Mampukanlah kami yang sakit dan lemah secara ragawi kembali belajar merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kelemahan dan ketidaknyamanan yang kami rasakan. Mampukanlah kami sebagai keluarga dan sahabat dari saudara-saudara kami itu untuk kembali belajar mengenai apa-apa yang bisa dan perlu kami lakukan dalam mendukung dan merawat mereka. Dan mampukanlah kami untuk kembali belajar menghayati bahwa pendidikan, bahwa pekerjaan, bahwa tugas dan tanggung jawab kami adalah anugerah-Mu. Sehingga kami bisa menjalaninya bukan saja dengan lebih bertanggung jawab, tetapi juga dengan lebih bersyukur. Mampukanlah kami untuk kembali belajar arti penting kehidupan berkeluarga kami. Mampukanlah kami untuk kembali menyadari bahwa keluarga kami adalah gereja-gereja kecil di mana setiap kami pertama-tama dan terutama berjumpa dengan dan bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Dan mampukanlah kami sebagai gereja-Mu di GKJ Condong Catur ini untuk kembali belajar menghayati bahwa iman dan akal budi adalah sama pentingnya. Keduanya adalah sepasang sayap yang menghantar kami untuk semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Dan mampukanlah kami untuk juga kembali belajar mengenai makna persekutuan kami. Bukan terutama ihwal berkumpul, apalagi bergerombol semata, melainkan ihwal saling memperhatikan, merawat, mendukung, dan menolong satu sama lain. Dan mampukanlah kami ya Tuhan sebagai bangsa Indonesia untuk bisa bersatu, bersinergi, bekerja sama, khususnya dalam menangani persebaran COVID-19 ini. Biarlah setiap kami belajar kembali tentang begitu berharganya kehidupan sesama kami. Betapa kehidupan itu jauh lebih berharga ketimbang kemapanan ekonomi, ketimbang laju investasi, ketimbang kedahsyatan infrastruktur. Biarlah setiap kami belajar kembali tentang bagaimana masing-masing kami memiliki peran penting dalam menangani persebaran COVID-19 ini. Dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dan mengajak kami kembali ke Galilea untuk kembali belajar, kami memohon. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, baitnya yang pertama sampai ketiga, Aku Percaya. Aku percaya
pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Saudari dan saudariku yang terkasih, tentu Anda dan saya sungguh mensyukuri kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mewujudkan ungkapan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dalam mengaturkan persembahan, mari kita senantiasa memiliki sikap batin sebagaimana halnya Sang Juru Mazmur. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat ke-8. Dengan penuh sukacita, marilah kita iringi pengaturan persembahan kita dengan melantunkan PKJ 264 bait yang pertama, apalah arti ibadahmu. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita aturkan persembahan ini melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami naikkan ucapan syukur, sebab kami telah Tuhan mampukan untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Risang Anggoro Eliarso. Kiranya Tuhan memampukan agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan tersebut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkatilah persembahan ini agar mencukupkan kebutuhan di gereja kami, yang kesemuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur ibadah sudah dapat terselesaikan dengan baik atas perlindungan dan berkat Tuhan. Demikian doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita, mengubah, menyemarakkan, serta memerahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengalami kebangkitannya hari lepas hari. Marilah kita bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, agar kami terus mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Jadilah saksi-saksi Kristus yang bangkit. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang marilah kita mengakhiri ibadah ini, memasuki keseharian hidup kita dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, ku maju dalam terang kasih-Nya. Amin, amin, amin.
Terpujilah ya Allah Sang Bapa, pun Sang Putra dan Roh Kudus, purna ibadah di dalam gereja, masuk hidup sesehari. Mari wujudkan sepenuh hati sabda Sang Kristus, hidup berkenan, dimampukan oleh berkat Tuhan, untuk mengasihi sesama.